Pemain warisan ni, kena ingat, pemain warisan ni adalah sama pemain Malaysia. Dalam hak warga negara dia ada hak. Pemain warisan ni dipanggil heritage player ni, either ibu atau ayah dia daripada Malaysia. Pemain keturunan Miss Helger dan Eleanor Reijnders resmi jalani proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Legenda sepak bola Malaysia sekaligus striker tertajam Malaysia Safi Salih belak-belakan jujur tak malu bilang kalau negaranya tak sehebat Timnas Indonesia. Garuda itu kini terbang semakin tinggi. Safi Salih, legenda sepak bola Malaysia, secara terbuka mengakui kehebatan Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Skuad Garuda asuhan Sintayong kembali bikin gempar Asia Tenggara bahkan Asia setelah kembali kedatangan pemain keturunan yakni Miss Helger dan Eleanor Reijnders. Khusus untuk Miss Helger, para rival Timnas Indonesia sangat menyoroti tajam pemain satu ini. Bagaimana tidak, harga pasar value Miss Helger lebih tinggi dari skuad Malaysia, Vietnam dan juga Thailand. Bahkan Miss Helger telah mengikuti sesi latihan bersama skuad Garuda jelang laga Timnas Indonesia versus Australia. Menanggapi hal tersebut, legenda sekaligus striker tertajam Malaysia Safi Salih memberikan komentarnya. Menurutnya kini Garuda semakin mendunia, bahkan untuk menyamai skuad Garuda itu kini nampak sulit, apalagi mau menyalip kekuatan dan kedalaman Timnas Indonesia. Sungguh untuk sekelas Timnas Asia Tenggara itu sudah tak mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, sebuah fakta yang diakui oleh banyak pihak termasuk Safi Salih sendiri. Pernyataan Safi Salih ini menimbulkan kontroversi di kalangan penggemar sepak bola Malaysia karena dianggap terlalu memuji rival utama mereka di Asia Tenggara. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memainkan peran kunci dalam kebangkitan Timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia berhasil mencapai beberapa prestasi penting termasuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti di laga perdana, skuad asuhan Sintayong mampu menyamai skuad Arab Saudi yang sebelumnya diprediksi bakal menang melawan Timnas Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti nyata dari dedikasi dan strategi jitu Sintayong dalam membangun kembali kekuatan Timnas Indonesia. Selain itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini skuad Garuda berada di urutan ke-132 dengan 117,30 poin, sebuah lonjakan yang menunjukkan perkembangan positif tim ini. Meski malam tadi Garuda tergeser sementara oleh Malaysia yang menang dari Lebanon di piala bikinan federasi mereka sendiri, dan kini Malaysia ada di peringkat 131. Namun potensi Timnas Indonesia menyalip kembali Malaysia sangatlah besar jika imbang atau menang lawan Australia besok malam. Kesuksesan ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai langkah strategi Sintayong, masuk penambahan pemain keturunan dan regenerasi pemain. Pujian dari Safi Salih terhadap Timnas Indonesia tentu menjadi perhatian terutama di Malaysia, di mana banyak pihak merasa bahwa pernyataan ini adalah untuk pengakuan terhadap superioritas Indonesia di kawasan tersebut. Safi Salih yang dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan dalam sejarah sepak bola Malaysia tidak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Timnas Indonesia, bahkan jika itu berarti mengkritik Timnas Malaysia. Dalam sebuah wawancara, Safi Salih menyampaikan ketidakpuasannya terhadap perkembangan Timnas Malaysia, terutama terkait dengan program naturalisasi yang dianggapnya berjalan sangat lamban. Harimau Malaya harus melakukan evaluasi, apa masalahnya? Bagi saya, semenjak proyek naturalisasi diperkenalkan, ini puncak terbesar untuk pasukan negara. Timnas Malaysia harus dikoreksi lagi, ucapnya seperti dikutip dari sudut Timnas TV, mengutip dari Harimau Malaya. Safi Salih juga menyoroti perlunya perubahan dalam struktur kepelatihan di Malaysia, mengingat kurangnya perubahan signifikan dalam performa tim nasional. Dengan apa yang terjadi pada tim nasional saat ini, saya pikir kami membutuhkan staf pelatih baru. Kita harus melihat keluar karena kita sudah terlalu lama berada di dalam, ucap Safi Salih dilansir dari kanal YouTube ABS Multimedia, mengutip dari OneFootball Malaysia.
Ia juga membandingkan situasi timnas Malaysia dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand yang telah berhasil melakukan perombakan signifikan. Lihat tuh bagaimana Vietnam, Indonesia, Thailand berhasil melakukan perombakan yang luar biasa. Kalau kita masih berharap pada penduduk setempat, maka kita masih akan terjebak dalam waktu yang lama, tambah dia. Kini skuad Garuda mereka punya pemain-pemain top dunia. Sebut saja Tom Hai, Jay Jes, dan Martin Pes, bahkan Miss Helger yang lebih tinggi harga value-nya dari skuad Harimau Malaya kini jadi pemain timnas Indonesia. Ini sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Garuda betul-betul mendunia, ucap Safisali. Namun pernyataan ini tidak diterima dengan baik oleh sebagian penggemar sepak bola Malaysia yang menganggap bahwa Safisali seharusnya lebih mendukung tim nasionalnya sendiri daripada memuji negara lain. Kontroversi ini semakin memanas ketika beberapa penggemar menyebut Safisali sebagai pengkhianat karena berani mengkritik timnas Malaysia sambil mengagumi timnas Indonesia. Meskipun demikian, Safisali tetap teguh dengan pendapatnya dan menyatakan bahwa kritiknya ditunjukkan untuk kebaikan sepak bola Malaysia di masa depan. Safisali sendiri memiliki karir yang gemilang sebagai striker timnas Malaysia. Lahir pada 29 Januari 1984, Safisali menjadi salah satu pemain paling ikonik di negara tersebut. Ia terkenal karena ketajamannya di depan gawang dan kontribusinya dalam berbagai turnamen internasional, termasuk Piala AFF 2010 di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak dan membantu Malaysia meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Safisali juga pernah bermain di luar negeri termasuk di Indonesia dengan membela Pelita Jaya dan Arema FC yang semakin menambah pengalamannya di level internasional. Sebagai seorang legenda sepak bola, Safisali memiliki pandangan yang luas tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Pengalamannya bermain di berbagai liga dan turnamen internasional memberikan perspektif unik yang ia gunakan untuk mengkritik dan memberikan saran demi kemajuan sepak bola di negaranya. Meskipun kritiknya terhadap timnas Malaysia menuai kontroversi, tidak dapat disangkal bahwa Safisali memiliki niat untuk melihat sepak bola Malaysia berkembang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya pengakuan Safisali terhadap kehebatan timnas Indonesia merupakan refleksi dari realitas di lapangan. Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong telah berhasil menunjukkan kualitas yang lebih baik, sebuah fakta yang diakui oleh Safisali dan banyak pihak lainnya. Meskipun demikian, harapan tetap ada bahwa timnas Malaysia akan dapat kembali ke jalur kemenangan dan menunjukkan performa yang lebih baik di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.